senam dulu, pemanasan. Kanan, kanan, kiri, kiri, atas, atas, bawah, bawah. Ada kiriman lagi dari sponsor. Vlog berikutnya ya nanti. Bentar. Saya vlog ini part 2 untuk review DJI Google. Setelah review DJI Google ini terakhir, nanti saya akan review kamera TX, pokoknya barangnya Mas yang kirim ke saya itu. Setelah itu baru saya akan review ini. Ini nanti bagian dari giveaway kalau udah 10.000 subscriber. Jadi di part 2 ini lebih ke arah prakteknya ya pemirsa. Tentunya harus dicas dulu. Kalau nggak dicas, ini kan masih baru kondisinya, baru fresh, jadi baterainya pasti cuma sedikit. DJI ini kenapa dikasih lem kayak gini ya? Oke, saya udah minta izin sama yang punya dan boleh dibuka, jadi saya bisa ngecas, bisa nyoba HDMI kabelnya. Pisau. Saya buka serapi mungkin, Mas. Oke, saya buka. Isinya adalah, oh ini ada lapnya buat ini, kabel charger USB, kabel HDMI, ininya USB. Kemudian di samping sini pemirsa ada lacinya, lemarinya, lacinya. Ini untuk SD card, jadi ini bisa ngerekam sendiri. Terus ada untuk headphone, dan ini HDMI-nya. Dan ini memang lebih berat daripada, jadi ini lebih berat daripada ini karena di sini saya rasa ini dalamnya ini adalah antena ya. Antena, 2 antena untuk penerima. Belakang sini adalah baterainya kayaknya, karena iya, dia berat ke belakang. Ini pasti baterai di sini. Jadi kalau ngecas langsung ke sini. Ini nggak ada, ini nggak perlu dicas kayak. Ngecasnya di sini ya, pakai USB. Terus pakai adaptornya. Ini harus pakai konverter. Saya akan coba ngecas pakai adaptornya Mavic aja, sama kok. Kalau lihat ini outputnya 5 volt 3 ampere. Kalau ini Mavic 5 volt 2 ampere. Jadi Mavic lebih kecil tapi bisa, cuman ya lebih lama penuhnya. Kalau pakai ini normal, kalau pakai ini penuhnya lebih lama. Nah ini pemirsa, ternyata kabel HDMI-nya itu, jadi ini bukan output ternyata, tapi malah justru input. Untuk Mavic Pro ini bisa tersambung dengan wireless. Untuk Phantom 4 biasa dan Inspire 2 itu bisa pakai kabel ini untuk ke remote. Jadi dari remote masuk ke Google-nya dan bisa berfungsi sebagai somatic. Somatic itu yang jadi bisa ngikutin kepala kita. Kalau kita noleh ini, kameranya ikut gini. Kalau kita gini, itu katanya istilahnya somatic. Untuk Phantom 4 Pro Plus dan Inspire series, berarti Inspire 1 ya, Inspire 1 dan Phantom 4 Pro Plus, dia somaticnya tidak berfungsi dan tetap pakai kabel. Kemudian ini bisa juga dipakai untuk video play, untuk video play device. Jadi ternyata ini adalah line in, jadi input. Jadi misalkan nyetel dari player DVD gitu ya, pakai kabel HDMI ke sini, tek, nah nanti bisa nonton DVD-nya di sini. Itu maksudnya. Ini saya belum tahu, ini kayaknya cantolannya kabel sih, baru ke remote. Jadi supaya nggak ketarik-tarik gitu ya. Kalau langsung ke sini, gini, langsung kabel gitu, nanti ketarik, lepas. Ini sebagai pelindungnya. Jadi kalau kabelnya lagi dipakai, kabelnya ketarik ya cuman dik gitu, nggak sampai merusak ininya, jacknya yang di HDMI-nya ini. Chargernya deket TV.
Tinggal sini sampai penuh. Ini udah hijau, dia udah penuh. Ini saya charge pakai chargernya Mavic, karena charger Mavic kan ada 2 USB out sini. Udah penuh harusnya. Hijau sudah penuh. Lupa nggak ngitung waktunya karena saya tinggal ngedit video yang lain. Kalau baterainya kita pencet sekali untuk ngecek full apa seberapa sisa baterai. Kalau menyalakan 1, 2. Tapi saya mau nunjukin tampilannya kayak apa ke penonton. Ini kan layarnya 2 nih. Nanti saya akan masukkan kamera ini ke salah satu aja. Karena ternyata di dalamnya ini tuh hanya satu layar lebar. Jadi di sini tuh hanya sebuah layar seperti layar LCD lebar, kemudian dibagi 2. Jadi kayak ini gitu ya, layar tapi dikasih lensa, dikasih jarak. Beda sama Fat Shark. Kalau Fat Shark itu satu mata satu LCD, satu mata satu LCD. Bentar, saya gelapin dulu. Oke, lihat ya. Wow. Sudah seperti itu penonton. Nah, kalau saya pindah ke sini, ke mata yang satunya sama. Oh ya, sama kan? Itulah saya katakan ini dalamnya hanya ada satu layar. Nah, terus menunya di sini. Ini klik atas, bawah, kiri kanan. Nggak tahu lah. Kalau ngunci pakai 2 jari. Kalau buka gini. Nah. Oke, tampilannya seperti ini penonton. Jadi saya sambungkan ya. Ini video, foto. Berikutnya saya koneksikan dengan, bentar, white balance-nya kacau. Saya koneksikan dengan Mavic. Ingat ya, kalau mau dicoba seperti ini, lepas baling-baling. Nah, untuk koneksi pertama kali mengaktifkan ini, itu harus dipasang aninya, aplikasi DJI Go. Jadi aktivasi ini juga harus diaktifasi ya. Bisa lewat DJI Go aplikasi dari HP atau lewat DJI Assistant lewat laptop. Bisa juga. Jadi USB-nya yang buat ngecas itu disambungkan ke laptop, terus running DJI Assistant 2 untuk aktivasi ini. Nah, untuk mengkoneksikannya pemirsa dari drone ke sini, itu pemirsa harus melakukan reset. Jadi ini dinyalain, kemudian ini juga dinyalain, kemudian di sini, ini di dalam sini ada, di atasnya lampu ini ada tombol kecil, nggak kelihatan ya. Nah, tombol kecil ini dipencet tik, nanti dia akan scanning mencari frekuensi dan channel yang sama, tek. Nah, ada itu connect, nyambung. Ini kemarin sudah saya koneksikan dan saya tidak bisa mendisconnect karena sudah connect ya. Atau cara disconnectnya gimana untuk memperagakan ke penonton, tapi intinya begitu, nggak sulit. Yang istimewanya itu adalah drone-nya nyala, remote tidak nyala, ininya sudah connect. Aduh, kecepet. Ininya sudah connect. Nah, sudah connect. Gitu pemirsa. Lihat nih. Oh, ininya masih mati, remote-nya masih mati, tapi drone-nya udah connect. Nah, sekarang saya mau mencoba. Ini pemirsa bisa lihat menu-menunya ya di dalam sini. Semacam ini terkunci, jadi dibuka dulu kuncinya. Nah, belum. Nah, udah. Atas, bawah, atas. Ya, pemirsa juga harus hati-hati ya, karena di bawahnya ini ada tombol. Pencet-pencet ini. Jadi kalau ditaruh kayak saya gini, kepencet-pencet. Aduh. Jadi pemirsa, sebelum terbang, di dalam sini ternyata ada 2 mode. Oh ya, untuk mengaktifkan synchronize kameranya Mavic ini supaya sinkron gerakannya dengan ini,
itu pada saat pertama tersambung itu belum bisa bergerak. Jadi kita gerak-gerak gini, ininya masih diem. Nah, supaya ini bisa bergerak itu ditarik menunya, ngeluarin menunya itu gini, seret ke bawah, 2 jari ke bawah. Nanti keluar menu untuk koneksi gimbal ke sini. Pertama koneksikan dulu ya Mavic-nya ke mode, juga harus connect. Nanti ini ditarik 2 jari ke bawah di padnya samping kanan. Keluar menu seperti itu. Jadi ada full screen mode di atas. Samping ini full screen mode, jadi tanpa menu apa-apa. Kalau mau keluar dari full screen mode, klik ini yang di bawah ini ya. Keluar dari full screen mode, kembali ke mode awal. Terus tarik lagi ke bawah. Nah, itu ada head tracking flight sama head tracking gimbal. Head tracking gimbal itu yang gimbalnya mengikuti gerakan kepala. Kalau head tracking flight itu terbangnya yang mengikuti gerakan kepala. Ini nanti saya coba ya praktek ya. Head tracking gimbal sama head tracking flight. Nah, ini kalau belum terkoneksi, saya gerak-gerakin gini nggak mau gerak dia kameranya. Kalau belum mode gimbal ya. Tapi kalau sudah saya masuk ke mode gimbal, nah maka akan sesuai gerakan dari ininya, goggle-nya. Ini goggle saya ada ke bawah, kamera ke bawah. Saya goggle ke atas, kamera ikut ke atas. Kalau pemirsa mau mengulang itu pakai sebelah ini. Nah, reset ya. Reset motion control. Jadi kembali ke tengah lagi. Jadi kalau habis berantakan gitu, habis mode head tracking gimbal ini terus berantakan gitu ya, nggak teratur, maka di reset pakai yang reset motion control yang sebelah kanan. Habis ini kita coba yang head tracking flight. Head tracking flight itu berarti kalau kita lihat ke kini ya, nanti drone-nya yaw ke kanan, ini kini yaw ke kiri. Hujan nggak ya nih? Coba. Saya yang mau mampir ke studio saya di sini, studio saya. Ya, Mas. Lapnya. Jadi tinggal tanggungannya adalah jadi pemirsa, tanggungannya sekarang tinggal saya harus menyelesaikan prakteknya ya, pakai Google Goggle. Saya tidak akan membahas terlalu detail karena Goggle ini dimaksudkan kan untuk bagi kita untuk bisa menikmati ya, untuk bisa menikmati pemandangan melalui kacamata seperti virtual reality seperti itu. Jadi saya tidak akan membahas bagaimana cara fungsi lain selain untuk menikmati itu, karena memang sebetulnya di situ ada menu-menu untuk take off, point of view, segala macam menu-menu yang ada di layar HP itu ada di situ. Foto, terus settingan foto segala macam itu bisa lewat Google itu. Tapi saya tidak membahas itu ya, saya tidak mempraktekkan itu. Yang saya praktekkan adalah yang sesuai tujuan dibuatnya Google itu, yaitu untuk menikmati pemandangan, menikmati penerbangan, seakan-akan kita terbang. Jadi ada 2 fungsi yang akan saya bahas, yang akan saya praktekkan ini nanti, yaitu fungsi head track gimbal sama head track flight. Itu aja 2 itu ya. Wih, ngapain di situ? Ayo ikut turun. Turunnya untuk kamera berubah. Kalau kanan kirinya untuk drone. Ini namanya head track fly mode. Gak bisa lu.
Aku nggak bisa noleh. Matikan dulu, matikan dulu. Jadi pemirsa, benar-benar rasanya beda. Lihat di sini sama ngelihat di sini beda. Woi.